yang sedang menjalankan ibadah puasa, masih semangat apalagi udah mulai dalam jam-jam ngantuk. Tetap semangat dong ya, karena hari ini saya Kak Rose tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Semua juga hadir di sini. Saya ditemani oleh Om Daniel di pojok sana, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Dokter Camelia. Halo dok. Ini kemarin dia diwawancara, kita jadi pengen tahu kan ya, sampai harus ngerasa capek banget gitu ya, sampai breakdown. Ada apa sih sebetulnya yang dia rasakan? Tapi nanti kita bahas ya. Kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk membahas yang lagi ramai di luar sana, menuai banyak perhatian dan komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang ada dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya, dari postingan seorang influencer yang namanya Ruce ya. Jadi dia itu bikin story dia lagi di lapangan padel ya. Nih, terus dia nunjukin badannya yang merah-merah, terus agak bentol gitu ya. Terus dia jawab gini, yang pada nanya kenapa sebenarnya aku kena campak guys. Terus dia sambil gitu dan ketawa. Tapi di lapangan padel. Dia sakit terus tapi dia padel. Mungkin maksudnya biar sehat kali ya gitu ya. Nah terus di komentar deh netizen, karena kan kalau campak itu adalah amat sangat menular. Menularnya lewat apa? Udara ya. Ini buat pengetahuan buat mungkin yang lain di luar sana yang mungkin nggak tahu kalau campak itu menular ya. Nih komentar netizen coba langsung kita baca ya. Bunyinya adalah, dia nggak tahu menular tapi pakai smartphone-nya untuk update IGS. Padahal bisa dipakai untuk cek Google. Yang seperti ini banyak yang suka ya sekarang katanya gitu. Iya sih, nih ya. Aku juga ikut setuju sih ya. Yang berikutnya coba. Nggak, aku kadang bertanya begini loh. Pada saat itu dia ke dokter kan dong. Iya kan, dokternya tuh emang nggak ngasih tahu kalau campak itu menular. Oke, yang berikutnya. Sebetulnya kalau bukan campak yang namanya lagi sakit, selain disebabkan kondisi internal tubuh kayak drop karena kelelahan, efek samping dari vaksin, baiknya sih istirahat aja ya, diam di rumah sampai gejala hilang karena ada resiko nular ke sekitar. Yang berikutnya ada lagi, dia punya anak dan gak tahu campak, apakah nggak imunisasi? Iya juga, iya kan ada tuh, mungkin dia nggak tahu tuh kepanjangan dari imunisasi itu untuk apa aja. Yang berikutnya, guys, kasus campak lagi tinggi kan ya. Saran saya untuk gadis-gadis atau istri yang merencanakan kehamilan, lebih baik vaksin MMR dan dulu 2 dosis supaya ada perlindungan terhadap campak, rubella, dan gondongan. Kenapa gitu? Karena kalau tertular saat hamil akibatnya fatal. Janin bisa lahir cacat, bahkan gugur. Kalau lagi hamil nggak boleh vaksin MMR. Jadi bisanya vaksin beberapa bulan sebelum merencanakan kehamilan. Yang berikutnya ada lagi, dia punya anak dan nggak tahu campak, apakah nggak imun? Ini diulang lagi pasien. Terus aku ulang lagi bacanya dengan intonasi yang sama ya. Tapi habis itu terus dia posting lagi, dia akhirnya minta maaf ya. Mana coba postingan permintaan maaf dari Ruce? Teman-teman, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila tindakan saya tadi dinilai kurang tepat. Bukan dinilai kurang tepat ya, Anda memang kurang tepat itu. Minta maaf tuh yang jelas. Sorry, aku campak, aku keluar rumah gitu. Dan aku nggak tahu kalau itu nular. Gitu aja sih, bukan dirasa kurang tepat. Saya sudah memeriksakan diri ke UGD dan sempat meminta untuk opname. Namun berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi saya tidak membutuhkan rawat inap. Iya, Anda hanya membutuhkan di rumah istirahat, nggak keluar-keluar. Ya, oke, berikutnya. Kenapa jadi kesel ya? Saya menyadari bahwa seharusnya saya tidak keluar rumah bahkan untuk olahraga sekalipun. Jujur saya baru memahami sepenuhnya setelah mendapat teguran dari teman-teman semua. Setelah diingatkan, saya langsung pulang dan menyampaikan permintaan. Tahu nggak yang bikin kesel tuh apa ya? Pada saat di lapangan padel dia ketemu sama orang lain ya. Virus itu, virus kan dok ya? Virus itu mungkin tidak langsung menimbulkan gejala ke orang-orang yang ada di sekitar ya. Tapi bayangin, mungkin orang-orang itu punya anak di rumah. Punya anak yang mungkin daya tahan tubuhnya nggak bagus ya kan, terus nular ke anaknya, terus berarti bapak ibu itu akan begadang juga nemenin tuh anak yang lagi sakit, sementara ini adalah bulan puasa, jadi kepanjang pikirannya begitu. Oke, lanjut, ada lagi. Terus habis itu dia posting lagi 2 hari yang lalu, dia update juga, ternyata pada saat dia lagi campak-campak itu dia juga ketemu sama Baskara Mahendra. Tuh ya kan, foto bareng, core memory anak. Jadi banyak akhirnya netizen yang khawatir apakah Baskara tertular campak juga ya. Coba kita baca komentar netizennya berikut ini. Kamu nggak ketularan campak kan sayang? Gitu. Yang berikutnya, hati-hati Baskara jadi ketularan campak. Yang berikutnya ada lagi, Bas aman kan nggak ketular campak? Lanjut berikutnya apa lagi? Oh udah. Yang penting daya tahan tubuh ya. Ini kalau kita lihat penjelasan Kemenkes soal campak. Kita baca yang berikut ini. Kenali gejala campak sejak dini. Demam tinggi umumnya hari ke-15 setelah paparan.
ya. Jadi kita tunggu itu Baskara itu baik-baik aja nggak setelah hari ke-15 setelah dia ketemu itu ya. Mbak ada batuk pilek, gatal-gatal, kadang disertai diare, ruam merah, makula papular atau muncul di hari ke-18, mata merah atau konjungtivitis. Ini menularnya biasanya setelah hari keberapa sih dok? Setelah 7 hari ya? 7 hari ya kurang lebih ya. Penyakit jangan disepelekan karena memang katanya lagi ada banyak juga gitu ya. Penyakit campak sangat menular dan bisa menjadi penyakit berat. Siapa paling beresiko? Anak yang belum atau tidak lengkap imunisasi dan status gizinya kurang baik gitu ya. Jadi buat apa bagi kita bagaimana caranya adalah minum jamu-jamuan ya, jahe, kunyit itu yang sehat. Daya tahan tubuh makan yang bergizi dan imunisasi. Kita menuju ke dokter tapi bukan tanya soal campak. Tapi soal bertanya soal bagaimana dia mendampingi Amar Sony menyiapkan saksi-saksi di persidangannya kemarin. Kita lihat yang berikut ini. Oh, kita sudah bersama Dokter Kamelia. Gimana dok? Halo Kak. Sehat? Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Ya alhamdulillah lah udah sampai sejauh ini udah selesai kan. Udah ya. selesai, sidangnya udah selesai tinggal nunggu. Tinggal tunggu tuntutan kan, Tuntutannya, terus oke. tinggal putusan kan. Oke, ini coba kita lihat ya. Ini momen-momen ketika ya kamu ada nada Amar yang tinggi gitu ke arah kamu. Nih mukanya kalau dilihat ya gitu ya. Sebenarnya bukan ada tinggi sih, nanti coba lah. Coba kita lihat yang berikut. Mau lihat itu. Ya apa ya, mungkin kemarin udah capek aja gitu karena kan selama ini nggak ada teman diskusi untuk masalah ini kan. Biasanya kan dulu ada Bang Amar yang masih bisa teleponan gitu. Nah ini tuh nggak ada, jadi benar-benar disimpan sendiri, jadi akhirnya meledak sendiri. Aduh aku juga minta maaf sih, maksudnya nggak sadar juga sampai kayak gitu. Tapi kamu tadi mungkin pun kayak masih udah meledak gitu. Ada ekspresi-ekspresi kekecewaan juga masih ada. Iya pastilah, pasti. Apa Karena yang bikin kamu kecewa? ya karena Bang Amar kan taunya nih dari awal kan aku nih yang ngurusin dia. Jadi ketika waktu itu saksi itu nggak datang. Jadi ketika saksi itu nggak datang dipikirnya kok kamu bisa sih sampai nih saksi nggak datang gitu loh. Terus aku bilang lah kan itu udah urusan PH bukan urusan aku gitu. Aku cuman kalau orang yang mau jadi saksi itu pasti ngubunginnya ke aku Kak gitu kan, karena mereka pasti ngelihatnya orang terdekatnya dong gitu. Nah baru abis itu aku lempar ke PH. Penasihat hukum. Nah penasihat hukum. Nah dari situ aku nggak tahu lagi gimana, terus tiba-tiba Bang Amar kok ini kan saksi penting, kenapa sampai nggak datang, kenapa kamu nggak ngedampingin, karena waktu itu emang aku nggak ngedampingin saksi terakhir ini gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga momen ketika ada Amar yang tadi yang kamu bilang itu bukan nada tinggi sih. Jadi sebenarnya apa? Kan ada tinggi, dia kayak pengen ngejelasin aku nggak marah loh gitu. Aku tuh cuma yang aku pulang ya gitu. Oh, karena kamu gitu. Jadi Ya, kamu tuh ngomong yang aku pulang. Iya, yang aku pulang. Makanya Amar bilang nggak gitu, Iya, gitu. nggak gitu. Nanti dulu pulang ya maksudnya. Karena kan biasanya aku suka nungguin dia sampai selesai pergi ke mobil. Nah, aku bilang ya aku pulang gitu. Jadi itu Amar dalam mode desperate kayaknya Iya, ya. takut. Maksudnya Takut kamu pergi, dia mau jelasin aku tuh nggak marah kok gitu. Gitu. Jadi Padahal sebelumnya dia ngomongnya gimana? dia ngomong, ya dia sebenarnya nggak marah, cuman kayak menyalahkan gimana sih kamu gitu, kok saksi ini sampai nggak bisa datang, emang kamu nggak ngedampingin gitu. Jadi yang bikin kamu capek apa? Iya, ya itu capeknya mungkin karena nggak ada teman diskusi juga. Kemarin kan saksi sebelum ke PH tuh pasti saya yang ngurus gitu. Biasanya saya ketemu dulu punya apa sih, punya bukti apa sih gitu kan. Baru aku lempar ke Om John gitu. Dan kamu bilang sebenarnya ya kamu punya komitmen gitu sama Amar. Kalau mau diurusin sama kamu gitu. Kalau kamu mau ada terlibat di dalam ini untuk bantuin dia, ada syarat-syaratnya. Iya, maksudnya sebenarnya komitmen sebagai orang berhubungan sih ya. Jadi gini loh, ketika akunya lagi down, maksud aku tuh kamu tuh ngerti gitu loh, jangan malah tambah bikin aku down gitu loh. Harusnya dia ngebela aku gitu, bukan malah menyalahkan aku gitu loh. Aku sebelnya gitu aja sama aku. Tapi udah pas di bawah itu udah langsung baikan juga, dia langsung minta maaf sama aku gitu. Apalagi ada lagi komitmen kamu. Ya itu komitmennya intinya gitulah, jangan apa sih. Makanya kamu bilang aku tuh kan siapa sendiri sih nih Emma? gitu loh. Aku tuh siapa sih Emma? Aku siapanya Bang Amar. Itu Iya, karena kamu ingin dibela keberadaannya. Iya ya? gitu loh, bukan beda ini gue pacarnya gitu, nggak bisa gini kan, selama ini aku yang ngurusin. Ketika ada orang yang zolim sama aku, menyalahkan aku, harusnya Bang Amar garda depannya aku dong gitu. Jangan gitu dokter Lia loh, dokter Lia yang ngurus gue gitu loh. Maksud aku kayak gitu. Kalau soal jodoh kan balik lagi ya itu, aku selalu nyerahin semua sama Allah lah. Aku udah nggak ngoyo mau nyari jodoh, juga pernah gagal gitu. Aku juga punya pekerjaan gitu, jadi nggak yang ayo gue mau nyari jodoh gitu, enggak Kamu gitu. kebayang nggak sih bahwa kamu akan dibawa sejauh ini Oh iya justru sama itu Amar? banget kan.
kalau ikut persidangannya nama aku selalu ada di chat bukti-bukti chat saksi, bukti chat pengacara, bukti chat saya dengan Bang Amar. Jadi kan makanya aku bilang dia sudah membawa aku terlalu jauh gitu. Jadi aku pun pergi ibaratnya aku lagi mau kelihatan ada orang kecelakaan di depan aku nih sakaratul maut, mungkin nggak aku tinggalin. Kan nggak mungkin, pasti aku nolongin ya udahlah gitu. Maksudnya ya udahlah sampai selesai sidang ini nanti ke depannya mau gimana ya urusan Allah gitu. Jadi kan, ya kan nggak enak juga ya ketika kamu terlibat di sebuah hal yang ini juga bikin kamu stres gitu. Iya dong. Sempat kan kepikiran bahwa, aduh aku udah cabut. Iya banget, karena terlibatnya terlalu jauh kan, karena sendiri juga gitu, nggak ada teman diskusi gitu. Biasanya kan Bang Amar yang selalu teman diskusi aku gitu kan. Aku nggak bisa ketemu Bang Amar, aku ketemunya di persidangan doang, dan itu nggak bisa banyak bicara. Udah gitu. Jadi mungkin udah kependem juga gitu, udah saking banyak nahan, jadi akhirnya keluar juga deh, ya sudahlah gitu. Aku juga minta maaf lah, manusia biasa juga minta kan maaf aku. siapa ini? Ya mesti kan jadi netizen tuh jadi pada ngegoreng lagi masalah dicari sendiri gitu-gitu kan. Jadi aku sebenarnya bukan masalah cari sendiri karena aku udah terlalu dibawa terlalu jauh gitu. Jadi kamu ngerasa pada saat itu kamu nggak mungkin langsung mundur pada saat kamu. Iya gitu, karena kan yang tahu kejadiannya aku gitu. Masa Kejadian aku apa? Ya kejadian sebenarnya kasusnya Bang Amar ini gitu. Kan pada saat itu kan aku yang lagi berhubungan, aku yang menghubungi pihak-pihak. Itu sampai aku yang maju saat dia di Selti, aku yang ngadep ke kepala KPR, kan aku sendiri gitu. Jadi sudah terlalu jauh gitu akunya gitu. Jadi mau ninggalin juga kan nggak mungkin gitu kan. Iya kan kalau ngelihat kamu tuh banyak sekali terlibat karena memang kebetulan kamu bilang tadi pada saat kejadian kan kamu ada di situ, iya. lagi dekat. Gitu. Jadi sekarang masih dekat atau enggak? Masih. Okay. Masih kok. Abis itu kita langsung baikan kok, udah gitu. Cuma maksudnya ya udah gitu. Yang penting kan sekarang udah selesai. Mungkin ya kan menguras tenaga banget emang kemarin kan. Kalau orang jadi bertanya-tanya, ini kan kamu kayaknya kelihatan kamu gitu yang ya orang taunya kamu yang ngurusin apa-apa kamu gitu. Keluarganya gimana? Ya keluarganya kan sebenarnya kan dia juga udah nggak punya orang tua kan. Kebetulan ada Adit sama Panji. Dia laki-laki tuh akan beda sebenarnya sama anak perempuan. Tapi selama ini kalau aku butuh Adit sama Panji, mereka tuh cepet banget. Kamu jenguk Bang Amar ya hari ini gitu. Maksudnya dia kan karena aku nggak boleh kan. Nanti anter ini makanan ini gitu ya. Alhamdulillah gitu. Mereka istilahnya support juga sebenarnya. Cuman kan aku belum terlalu dekat untuk cerita apa aja sama dia tuh belum bisa gitu. Jadi mungkin kayak kemarin meledaknya gara-gara itu nggak. Jadi sekarang udah tenang nih? Udah. Akhirnya udah ngobrol sama Adit sampai larut malam lah kemarin udah gitu. Oh akhirnya udah ngobrol sama Adit? Gitu. Kenapa Adit bertanya apa? Ya kenapa gitu, kenapa nggak cerita sama gue sama ini kalau misalkan ada saksi gini-gini. Karena kan semua saksi itu tidak menghubungi Adit, menghubunginya aku gitu. Karena taunya kamu yang dekat gitu ya? Karena mereka mungkin orang luar taunya aku yang dekat. Gitu. Ini nggak ada lagi yang harus kamu hadapi ya selain stres di dalam persiapan menuju sidang, mempersiapkan saksi dan lain sebagainya, adalah mungkin bulian netizen ya. Salah satunya ini pada saat Amar minta grasi gitu karena dia alasannya adalah karena dia pernah menjadi aset negara, aset bangsa, karena pernah meraih prestasi medali emas. Ya gitu sebenarnya dia salah ngomong, bukan dia bilang kamu tuh salah ngomong loh kemarin. Iya aku maksudnya bukan aset bangsa, maksudnya aku tuh pernah menyumbangkan medali emas di pencak silat gitu loh. Nah ini videonya seperti apa kita lihat yang berikut dan komentar netizen seperti apa berikut ini. Gitu ya. Ada komentar netizen yang juga kan kamu disebut jadi ini nih yang lagi deket sama aset bangsa gitu. Dan netizen akhirnya jadi ya besoknya kan pas sidang berikutnya Bang Amar klarifikasi, aku suruh dia klarifikasi. Klarifikasi itu kamu salah ngomong kemarin aset bangsa, emang kamu siapa? Aku bilang. Maksudnya dia tuh pernah menyumbang medali emas gitu. Tapi kamu sendiri ya udah capek nih secara fisik, secara mental di secara, dalam dunia nyatanya itu kan. Dan baru seumur hidup pengalaman pertama kali. Nyesel nggak? Enggak sih, karena sebenarnya aku bilang ini tuh bukan soal hati lagi, tapi soal moral dan kemanusiaan menurut aku, yang karena aku emang benar-benar tahu kejadiannya, jadi aku harus luruskan ini. Bukan lagi soal hati. Kalau hati gimana kalau hati? Ya kalau hati emang jodoh ya alhamdulillah, kalau enggak ya itu berarti bukan yang terbaik gitu kan. Kamu udah maksudnya ya udah seikhlas gitu. Iya, emang dari awal kan aku udah ngomong gitu sama Bang Amar, udahlah kalau masalah hati nantilah gitu, ini karena ada masalah. Karena banyak orang juga bilang, aduh dokter Camelia bucin banget sih gitu. Iya, kebalik deh kayaknya, bukan aku yang bucin. Siapa yang bucin? Kayaknya dia deh yang takut, karena nggak ada yang ngurusin lagi nanti dia. Maksudnya kan kalau laki sama perempuan tuh beda pengurusannya pasti, ada sama. Maksudnya laki-laki kan dia adanya laki-laki kan, sedangkan aku perempuan gitu, jadi pasti beda cara pengurusannya. Itu apakah itu yang menyebabkan juga kamu waktu Amar minta nikah sama kamu supaya kamu juga lebih leluasa? Iya, tapi kan akunya nggak mau. Karena? Akunya kan menolak ya. Ya enggak lah, nggak mau mas.
Karena alasannya nggak tepat. Iya nggak tepat lah, saya juga punya keluarga, emang saya perempuan sebatang kara. Keluarga kamu sendiri melihat melihat kamu dengan kondisi itu Iya kemarin? pasti kecewa Komentar gini, kok udah dibawa terlalu jauh kayak begitu. Misalnya nanya, emang siapa yang membuat kecewa gitu. Maksudnya yang tadi aku bilang harusnya ketika aku disalahkan sama orang-orang tuh maunya aku tuh Amar tuh garda terdepannya aku gitu. Tapi kalau ya sudahlah kan juga salah paham. Keluarga nggak bilang gitu, udah gitu, udah Camelia udah nggak Oh usah. udah sering, udah ada yang bilang gitu. Cuma aku bilang ya udahlah ini tanggung kok, tinggal 5 kali sidang selesai itu. Abis ini kalau udah selesai? Ya udah kan sudah selesai kan, yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Habis itu apa yang kamu mau kemana? terjadi. Ya balik lagi lah ke dokter gigi, jadi dokter gigi ya Oke. kan. Menjung-menjung ke kamar lagi nggak kalau misalnya dia? Ya insya Allah kalau emang maksudnya gini ya, sebenarnya kita hubungan aku tuh baik-baik aja. Jadi ya kalau emang masih harus aku yang ngurusin ya udah gitu. Tapi kalau emang enggak ya nggak apa-apa juga. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama dokter Camelia ya. Ya. Berikut ada Habib Muhammad Syahab yang akan hadir di sini berbincang-bincang. Kita mau tanya-tanya Habib tentang berbagai macam hal gitu ya. Kalau sekarang kan lagi di sosial media lagi rame tuh, wah tanda-tanda ini tuh sebenarnya nanti adalah tanda-tanda apa-apa segala tanda-tanda akhir zaman ya, sehingga membuat orang tuh jadi mungkin panik, mungkin takut, mungkin nggak ngerti. Nah kita cari, kita tanya ilmunya yang benar dari Habib Muhammad Syahab. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah ditemani oleh Ersa Mayuri di sini juga. Hai Kak Bu. Ros. Terus kita mau ngobrol bareng ya. Ini karena sebuah fenomena di luar sana ya, Bib. Kemarin kan lagi ada rame ya? lagi rame perang, ada saling kirim rudal gitu ya. Ada yang katanya mau merekrut 70.000 tentara. Kemudian orang mengkait-kaitkan, wah ini kayaknya tanda-tandanya mulai cocok. Jadi cocokologi ya. Salah satu yang kemudian dicocokologi oleh netizen di luar sana dan kemudian menjadi orang jadi kayak bingung dan bertanya-tanya adalah yang berikut ini tentang bintang berekor ya. Ada videonya, kita lihat yang berikut. Oh, Habib, kita tanya langsung sama Habib. Memang betul apa disebutkan gitu bintang berekor ini kaitannya dengan apa sebetulnya? Betul, itu kan salah satu ini tanda-tanda hari kiamat itu kan banyak. Artinya misalnya orang yang makin pendek misalnya, atau nanti keluar Dajjal, atau nanti keluar Nabi Isa, kan diantaranya tanda-tanda hari kiamat itu katanya bakal keluar bintang yang berekor. Tapi kan belum keluar. Belum keluar ya? Belum keluar, itu kan orang cuma mengkait-kaitkan seakan-akan itu bintang yang berekor. Sama kalau misalnya saya pulang dari sini, contoh gitu, matematiknya misalnya, oh Mbak Feni saya mau pulang ya, kayaknya saya udah malas hidup nih, misalnya saya ngomong gitu, tiba-tiba besok saya meninggal, oh pantas Habib ngomong begitu, jadi seperti yang, ya seperti di cocokologi. Sebenarnya buat kita ini, umat Islam ini tidak usah memikirkan, oh sudah mendekati hari kiamat. Sebenarnya yang kita pikirkan apa? Bagaimana caranya kita itu menghadapi hari kiamat. Sebenarnya kan gitu, misalnya memperkuat keimanan kita, memperkuat ketakwaan kita. Misalnya kenapa kita takut mati misalnya? Oh kenapa kita takut mendapatkan hari kiamat? Karena kenapa? Karena kita banyak dosa kan. Iya betul. Artinya takutnya nih meninggal nih, oh kiamat sekarang misalnya kan. Aku belum siap Aku gitu. belum siap gitu, ini belum sempat bertaubat nih, belum sholat 5 waktu Bolong-bolong. masih bolong-bolong, kadang-kadang memang nggak sholat sama sekali. Gitu. Itu yang memang kita harus pikirkan di dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya setiap suatu terjadian itu ada hikmahnya. Misal ada begini nih, biar orang tahu kan heboh nih sekarang nih viral, oh takut kiamat. Nah mudah-mudahan dari situ ada hikmah atau ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang takut itu lebih memperdalam bagaimana caranya tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi takut itu jangan berhenti hanya sekedar takut, ketakutan, terus kemudian ada orang yang kemudian menakut-nakuti. Gitu ya. Betul. Takut itu harus membawa efek positif, mengingatkan kita bahwa ada hal kenapa kita takut, yaitu kita belum siap. Kita lihat tuh komentar netizen dulu. Komentar netizen kita baca ya, ini misalnya kayak gini nih. Sumpah gue stres lihat berita katanya di TikTok, FYP-nya kayak gini semua. Dibilang takut, jelas takut banget. Gue cuma mikirin anak-anak masih kecil kayak gitu. Yang berikutnya ada lagi bintang berekor itu adalah rudal asap dukon. Itu adalah nuklir. Tutup rapat-rapat pintu dan jendela karena asap nuklir mengandung radioaktif yang sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Ini ada lagi. Iya. Dukhon kan juga salah satu katanya salah satu tanda kiamat dukhon. Cuman kan kadang-kadang kita memahaminya salah. Misal contoh ada Masruq itu salah satu tabi'in.
Pernah dengar Nabi itu untuk mengajak orang Quraisy masuk ajaran Islam kan berat pada saat itu. Ya Allah, tolonglah mereka, dukhon yang dimaksud itu, ya Allah tolonglah mereka agar masuk Islam diuji dengan kelaparan 7 tahun. Nah, kelaparan 7 tahun itu kan orang masak apa adanya sehingga menimbulkan dukhon. Dukhon itu apa? Ya, berarti? dukhon itu asap. Oh, asap. Ya, Oke. dukhon itu asap. Oke. Jadi tidak semua asap itu jadi, masuk dalam kategori tanda-tanda hari kiamat kan gitu. Dukhon itu bisa kabut, jadi multitafsir. Oh, multitafsir. Jadi ya, dukhon itu banyak perbedaan sedikit ulama tentang menafsirkan tentang dukhon. Ada yang mengatakan hari kelaparan itu dukhon karena orang banyak mau cari masakan atau apa sehingga dukhon aja yang keluar gitu, nggak ada masakannya. Kemudian kabut yang tebal itu juga termasuk dukhon, termasuk makna atau arti daripada dukhon yang disebutkan tanda-tanda hari kiamat oleh Nabi SAW. Oke, jadi nggak serta-merta dukhonnya adalah asap bekas roket itu ada asapnya, nggak harus begitu juga. Ini cocok logi lagi Nggak, berarti. sebetulnya waktu kenapa nggak mencocokkan waktu malam tahun baru? Iya bener ya, ada kembang api. Bukan asap lagi sudah. Ada yang barbekyuan, asap juga banyak ya. Kenapa orang nggak mencocokologi Iya, dengan itu ya? Mungkin betul. karena beda konteks ya. Kalau itu Beda seneng-seneng, konteks. kalau ini kan agak serem-serem ya. Tapi nanti ya, kalau pengen tahu lagi, kita akan bahas setelah yang berikut ini tentang 70.000 tentara. Nah itu kok makin mirip gitu kan? Ada yang bilang kok makin ini. Terus yang lebih penting adalah apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Nah. Ini baik. Ketakutannya kenapa itu bagus banget tuh Habib bilang. Ketakutannya kenapa sih? Ya karena kita ngerasa belum siap, karena kita merasa banyak dosa. Mumpung nih lagi Ramadan ya, harus ngapain? Atau yang lagi nggak puasa mungkin ya, harus ngapain kita semua nih sebagai umat manusia? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Dosik.